Selanjutnya, saya Anggita Intan Fania akan menjelaskan sending data to the server. Sejauh ini, API yang telah kita buat itu hanya dapat mengembalikan tako yang paling terbaru. Terus, gimana sih tako ini diciptakan pada awalnya? Sebelumnya juga di sini, pada bab 2, dijelaskan tidak adanya penghapusan kode apapun. Jadi, si desain tako controller ini masih asli, yaitu menampilkan formulir desain tako dan menangani pengiriman formulir. Terus di sini kita mau mengubah si tako cloud menjadi satu halaman. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat komponen Angular dan endpoint yang sesuai untuk menggantikan si bentuk desain tako pada bab 2. Terus berikut kode klien untuk formulir desain tako dengan mendefinisikan komponen Angular baru bernama desain komponen. Karena hal ini itu terkait dengan permintaan pengiriman formulir, jadi terdapat metode onSubmit pada desain komponen seperti berikut ini. Ini akan dijelaskan selanjutnya. Nah, dalam metode onSubmit ini itu terdapat metode post dari HTTP client. Ini itu berarti bahwa alih-alih mengambil data dari API, tapi juga ngirimin data ke API, khususnya ngirimin si desain tako yang disimpan dalam variabel model ke endpoint API di path design dengan permintaan post HTTP. Hal ini itu berarti kita harus membuat metode controller untuk menangani si permintaan ini dan menyimpan si desainnya. Berikut si metodenya, metode post tako, ada dan terdapat anotasi post mapping serta response status. Nah, untuk di dalam anotasi post mapping ini tuh terdapat atribut konsum. Apa itu atribut konsum? Atribut konsum ini tuh untuk meminta input apa yang diproduksi untuk request output. Maksudnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini. Application JSON. Di sini kan konsumnya application JSON. Jadi maksudnya itu untuk mengatakan bahwa si metode ini itu hanya akan menangani permintaan yang tipe kontennya cocok dengan si aplikasi JSON. Lalu parameter tako ke metode ini itu dianotasikan dengan request body untuk menunjukkan bahwa si request body harus dikonversikan ke objek tako dan terikat ke parameter. Si anotasi ini itu penting. Kenapa? Karena tanpa anotasi ini, si Spring MVC akan berasumsi bahwa Anda ingin request parameter, baik query parameter atau form parameter, terikat ke objek tako. Nah, tapi dengan menggunakan si request body ini, memastikan bahwa JSON dalam request body terikat ke objek tako sebagai gantinya. Lalu setelah post tako menerima objek tako, ia akan meneruskan ke metode save pada tako repository. Terus tadi juga ada anotasi response status. Dalam keadaan normal, semua respon itu akan memiliki kode HTTP 200 OK yang menunjukin bahwa si permintaannya itu berhasil. Tapi si permintaan HTTP 200 ini itu emang bisa dipakai, tapi tidak cukup deskriptif gitu. Nah, makanya di sini dalam hal permintaan post, status HTTP 201 create ini digunakan karena lebih deskriptif. Karena ini itu memberitahu si klien bahwa bukan hanya permintaan yang berhasilnya, tapi si result diciptakan sebagai hasilnya. Ini itu merupakan ide yang baik untuk menggunakan respons status jika perlu untuk mengkomunikasikan kode status HTTP yang paling deskriptif dan akurat pada klien. Nah, selanjutnya, tadi kan menjelaskan tentang sending data. Lalu sekarang akan tentang updating data on the server. Sebenarnya si permintaan post juga tadi itu dapat digunakan untuk memperbaharui data. Tapi meskipun demikian, si permintaan post itu biasanya digunakan untuk pembuatan resource dan permintaan si put dan patch ini digunakan untuk memperbaharui resource. Di sini dapat disimpulkan ada dua untuk updating data, yaitu
request dan fetch request. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa terdapat dua metode HTTP yang berbeda? Berikut penjelasannya. Put request. Permintaan put ini itu merupakan kebalikan dari permintaan get. Permintaan get kan untuk mentransfer data dari server ke klien, sedangkan permintaan put ini itu untuk mengirim data dari klien ke server. Nah, terus selain itu, put ini itu dimaksudkan untuk melakukan operasi wholesale replacement atau pembaharuan atau perubahan secara keseluruhan daripada secara keseluruhan. Terus sebaliknya si HTTP patch itu untuk melakukan patch untuk pembaharuan parsial data resource. Jadi bedanya itu si put untuk pembaharuan secara keseluruhan dan si patch ini untuk pembaharuan secara parsial. Nah, di sini misalnya contohnya, Anda ingin mengubah alamat pada pesanan. Salah satu caranya itu melalui REST API dengan permintaan put seperti di bawah ini. Nah, ini itu bisa berhasil, tapi si klien itu harus nyerahin si data pesanan secara lengkap dalam permintaan put. Secara semantik, si put ini berarti menaruh data ini di URL ini. Nah, pada dasarnya mengganti data apapun yang sudah ada di sana gitu. Jadi si put itu bakal mengganti seluruh data apapun yang ada di sana. Jika salah satu properti pesanan dihilangkan, maka nilai properti itu akan ditimpa dengan 0. Terus selanjutnya patch request. Patch request itu yaitu melakukan permintaan untuk melakukan sebagian pembaharuan. Nah, ini merupakan salah satu kode untuk permintaan patch. Nah, kode patch ini tadi itu lebih kompleks atau lebih panjangnya daripada si kode put pada sebelumnya. Ini itu karena patch mapping untuk mematuhi semantik HTTP patch, si body method ini itu membutuhkan lebih banyak kecerdasan. Alih-alih sepenuhnya mengganti pesanan dengan data baru yang dikirim, kan kalau put mah sepenuhnya ngeganti pesanan yang dikirim. Nah, ini mah memeriksa dulu setiap bidang objek pesanan yang masuk dan menerapkan nilai non-null atau tidak null untuk pesanan yang ada. Pendekatan ini itu memungkinkan si klien untuk hanya mengirim properti yang harus diubah dan memungkinkan server untuk menyimpan data yang ada untuk setiap properti yang tidak ditentukan oleh klien. Selanjutnya ada cara lain untuk patch, karena pendekatan patch ini tuh terdiri dari beberapa keterbatasan. Salah satunya itu kalau nilai 0 dimaksudkan untuk menentukan tidak ada perubahan, bagaimana klien dapat menunjukkan bahwa suatu bidang harus disetel ke 0. Terus tidak ada cara untuk menghapus dan atau menambahkan subset item dari koleksi. Jika klien ingin menambahkan atau menghapus entry dari koleksi, itu harus mengirim koleksi yang diubah lengkap gitu. Nah, daripada mengirim, jadi caranya itu daripada ngirimin data domain aktual, klien dapat mengirimkan deskripsi patch secara spesifik dari perubahan yang akan diterapkan. Tentu saja penanganan permintaan harus ditulis untuk menangani intrusi patch alih-alih data domain. Cuman di buku tidak dijelaskan secara detail mengenai cara lain ini. Nah, selanjutnya ada deleting data from the server. Tadi kan sudah dijelaskan post, put, dan patch. Sekarang menggunakan anotasi deleting mapping. Kan kadang kita itu nggak ada data yang nggak diperlukan lagi. Jadi kita harus menggunakan HTTP delete. Delete mapping ini itu
berguna untuk mendeklarasikan metode yang menangani permintaan delete. Misalnya, contoh, Anda ingin API Anda mengizinkan resource pesanan dihapus. Berikut metode controller untuk permintaan delete. Nah, kode di dalam metode ini itu adalah pekerjaan apa yang sebenarnya dilakukan untuk menghapus pesanan. Dalam hal ini dibutuhkan ID pesanan yang disediakan sebagai variabel path di URL dan meneruskan ke metode delete by ID repository. Jika ada pesanan saat itu dipanggil, maka pesanan akan dihapus. Jika pesanannya tidak ada, maka akan ke error handling ini, entity result data access exception, ke exception ini. Nah, di sana kan tadi ada anotasi respon status untuk memastikan bahwa si status HTTP responnya adalah 204 no content. Nggak ada konten kalau misalkan tidak ada. Nah, selanjutnya di sini itu nggak dijelaskan, tidak perlu untuk mengomunikasikan data resource apapun kembali ke klien untuk resource yang tidak lagi ada. Jadi respon terhadap permintaan delete ini biasanya tidak memiliki body dan karenanya harus mengkomunikasikan kode status HTTP untuk memberitahu klien agar tidak mengharapkan konten apapun. Udah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan melihat bagaimana Anda dapat menambahkan hypermedia ke Taco Cloud API.